Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas, tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu, tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong, ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus, Pak, Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo isya, kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta, selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang, kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur, maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau. Setelah beliau menyentuh, baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini.